Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas untuk pengerjaan UKK paket 4. Untuk judul tugasnya yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN atau wide area network. Untuk daftar peralatannya, jadi dibutuhkan laptop klien satu ya, bisa laptop bisa PC, lalu smartphone ini nanti juga untuk sebagai klien untuk wireless. Lalu ada crimping tool dan juga kabel tester. Untuk komponen yang diperlukan, yang pertama dibutuhkan router ya. Router untuk versinya bisa RB900 atau RB700 ya. Jadi tidak harus ada wirelessnya karena nanti kita menggunakan access point ya. Jadi selain router juga dibutuhkan access point. Lalu untuk switch-nya, nah ini opsional ya, bisa ditambahkan, bisa tidak ditambahkan ya, karena untuk pengetesan di UKK ini hanya satu klien, jadi untuk switch-nya mungkin tidak diperlukan ya, kecuali untuk implementasi di jaringan yang lebih besar. Lalu untuk bahan yang dibutuhkan yaitu kabel UTP, ada konektor RJ45 ini untuk koneksi antar perangkat. Oke, untuk terkait dengan pembahasan tugasnya untuk paket 4 ini, untuk tugasnya adalah troubleshooting keamanan jaringan WAN. Jadi nanti kalian diminta untuk konfigurasi WiFi router, ada konfigurasi DNS, lalu NTP untuk setting waktu ya. Lalu ada web proxy. Lalu nanti untuk IP address dan juga gateway ini didapat dari internet untuk jaringan internetnya. Lalu untuk jaringan lokalnya sudah ditentukan IP-nya, juga ada di DHCP pool dengan batasan 99 klien. Lalu untuk firewall-nya, nah ini untuk aturan firewall. Jadi untuk IP-nya ada beberapa ketentuan, IP dalam range 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Lalu IP 151.51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Lalu ada rules yang lain, yaitu agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk ya, di penyimpanan di dalam routernya. Lalu nanti juga akan ada jaringan wireless ya, dengan konfigurasi IP yang sudah ditentukan, SSID dan juga DHCP pool sebanyak 99 klien. Lalu nanti diminta untuk pembuatan account secara random menggunakan radius ya, atau menggunakan nanti fasilitas username. Account hotspot hanya bisa digunakan pada pukul 7 sampai 16.00. Ini nanti untuk setting di akun hotspotnya. Lalu untuk firewall-nya diminta untuk blocking situs ya, dan juga blocking file. Untuk gambaran topologinya seperti ini. Jadi kita membutuhkan satu router ya. Jadi nanti dari internet masuk ke router. Nah ini melalui port 1. Lalu nanti dari router menuju klien. Jadi switch-nya tidak diperlukan. Jadi dari router langsung menuju klien. Ini dari port 2 ya. Dari port 2 router menuju ke klien. Lalu nanti dari router ke access point. Nah ini melewati port 3. Jadi nanti dari router port 3 terkoneksi ke access point. Dan nanti untuk klien access point bisa menggunakan handphone masing-masing. Bilang saja untuk pembahasan paket 4 ya. Bisa langsung buka untuk inboxnya masing-masing. Pastikan sudah terreset dan juga dalam posisi no default configuration. Kalau sudah klik connect ya. Oke, untuk langkah pertama adalah setting DHCP client ya. Jadi kita setting DHCP client agar kita dapat IP secara dinamik dari internet. Interface-nya arahkan ke Ether1 karena Ether1 terkoneksi dengan kabel dari internet ya. Satu, klik apply, oke. Oke, pastikan statusnya sudah on. Oke, juga sudah kita setting untuk firewall-nya. Firewall, lalu
klik tanda plus ya, langsung masuk ke action, pilih masquerade, klik apply, lalu oke. Nanti untuk klien yang terhubung dengan router MikroTik kita bisa terkoneksi ke internet ya. Oke. Oke, berikutnya kita setting untuk IP address untuk klien ya. Untuk IP address klien, nah di sini untuk yang LAN IP-nya 192.168.100.1/25. 192.168.100.1/25 mengarah ke interface Ether 2. Jadi untuk klien LAN ke laptop mengarah ke Ether 2 ya. Klik apply, oke. Lalu kita buat DHCP server berikutnya ya. Untuk klien LAN ya. Jadi interface-nya arahkan ke Ether 2. Next. Untuk space-nya next lagi, gateway-nya tetap next. Nah, untuk give out-nya ini kita menyesuaikan dengan soal diminta kita menyediakan DHCP pool sebanyak 99 klien, sehingga untuk give out-nya berarti antara 192.168, 100.2 sampai 100.100. Next. Oke, DNS-nya sudah terisi otomatis. Kalau masih kosong bisa diisi dengan DNS Google. Oke, next. Oke, list time-nya tetap next. Oke, kita sudah berhasil menambahkan DHCP server. Oke. Berikutnya kita akan setting untuk NTP ya. Jadi untuk NTP jadi mensinkronkan waktu MikroTik dengan waktu internet ya. Jadi MikroTik akan restart karena kita tadi sudah setting untuk IP-nya ya. Jadi connect ulang ke inbox-nya. Kita akan setting NTP fungsinya untuk menyetarakan atau menyamakan waktu antara internet dengan MikroTik kita ya. Oke, caranya masuk ke sistem, lalu pilih SNTP client, klik, jangan lupa dicentang enable terlebih dahulu. Lalu untuk primary NTP server ketikkan di sana id.pool.ntp.org. Lalu untuk secondary NTP-nya ketikkan asia.pool.ntp.org juga. Oke, kalau sudah klik apply. Nah, jika berhasil maka dia akan berganti menjadi sebuah alamat IP ya. Nah, kalau sudah berganti IP berarti untuk SNTP kliennya sudah berhasil kita setting. Kalau sudah klik OK. Oke, berikutnya kita akan setting untuk sistem waktu di MikroTik kita. Jadi caranya masuk ke sistem, lalu pilih clock. Nah, ini dicek ya. Pastikan untuk time-nya sudah sama dengan time yang ada di laptop kalian. Kalau laptop kalian sudah terhubung otomatis ke internet ya, jadi waktunya otomatis sama. Lalu untuk time zone-nya pilih Asia Jakarta. Oke, kalau sudah sama, apply, oke. Oke, berikutnya kita akan konfigurasi proxy server. Jadi kita akan konfigurasi proxy server ya. Caranya masuk ke IP, lalu web proxy. Jangan lupa dicentang enable. Lalu untuk case administratornya diubah sesuai dengan permintaan soal ya. Nama peserta ini bisa di copy, paste di case manajernya, tinggal ganti sesuai nama masing-masing. Oke, jangan lupa dicentang case on disk, jadi nanti untuk web proxy-nya akan tersimpan di dalam disk ya. Oke, kalau sudah klik apply, oke. Oke, berikutnya kita setting untuk transparent proxy ya. Transparent proxy, caranya masuk ke IP firewall di bagian NAT ya. Klik tanda plus. Jadi
untuk chainnya pilih destination ya. Protokolnya pilih 6 TCP, lalu destination portnya pilih 8, ketikan 80, destination port untuk BWW. Oke, lalu untuk actionnya pilih redirect. Portnya ketikan 80. Jadi nanti setiap akses dari klien ya yang mengarah ke akses port 80 atau port WWW ya, port HTTP, itu nanti akan di redirect ke port web proxy kita ya, ke proxy server kita. Sudah klik apply, oke. Oke, berikutnya kita akan setting. Ini ada beberapa ketentuan firewall ya, yang ada di jaringan LAN ya, jadi masih tetap di menu firewall tapi berganti tab ya, masuk ke filter rules. Nah, di sini tambahkan. Oke, untuk yang pertama kita akan menambahkan rules agar IP 192.168.100.2 sampai 100.50 itu tidak dapat ping ke router. Sehingga untuk chainnya pilih input, lalu source address-nya ini isikan tadi range IP yang ditentukan tadi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Lalu destination address, nah ini diarahkan agar tidak bisa ping ke router ya. Untuk alamatnya router 192.168.100.1. Lalu untuk protokolnya pilih IGMP, lalu actionnya pilih drop. Ya, sudah klik apply, oke. Ini untuk rules yang pertama. Oke, karena di router itu ada dua alamat ya, jadi ada dua alamat. Nanti ada alamat untuk LAN dan juga alamat untuk wireless ya, jadi kita tambahkan untuk filter yang pertama tadi juga tidak bisa ping ke alamat router wireless. Caranya sama ya. Tambahkan untuk chainnya pilih input, source address-nya ini sama untuk range-nya 100.2 sampai 100.50. Destination ke alamat wireless 200.1. Protokolnya sama IGMP, actionnya drop. Oke, apply. Oke, berikutnya untuk rules yang kedua, nah ini agar IP dengan range 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Sehingga untuk filter yang kedua kita tambahkan lagi. Untuk change-nya pilih forward, lalu untuk source address-nya isikan sesuai soal. Jadi mulai dari 100.51 sampai 192.100.100. Nah, itu tidak dapat ping ke klien wireless. Sehingga untuk destination address isikan 192.168.200.0/4. Protokolnya sama IGMP ya. Untuk actionnya drop. Apply, oke. Oke, berikutnya, nah yang terakhir untuk rules agar setiap akses ke router itu tercatat di logging, tercatat di pencatatan routernya dan tersimpan di disk. Caranya kita buat rules baru. Untuk change-nya pilih input ya. Lalu langsung masuk ke action, di actionnya pilih log.
Lalu private-nya isikan semisal akses underscore router. Oke, apply. Oke, kita sudah nambahkan 4 rules ya. Oke, berikutnya untuk ini tadi kita hanya setting agar tersimpan di logging ya. Nah, sekarang kita setting agar tadi tersimpan di disk ya. Jadi caranya masuk ke sistem, pilih logging. Nah, di sini tambahkan baru. Lalu untuk private-nya di sini isikan sesuai yang diisikan tadi pada log ya. Jadi untuk private-nya nah ini diisikan di sini ya, akses underscore router. Ya, actionnya pilih disk, jadi nanti akan tersimpan di disk. Apply. Oke. Oke, berikutnya kita setting untuk jaringan wireless ya. Jadi kita akan menambahkan IP terlebih dahulu. Jadi kita akan siapkan IP-nya. Jadi kita tambahkan IP untuk jaringan wireless 192.168.200.1/2. Wireless 1/2. Arahkan ke Ether 3 karena nanti Ether 3 yang terhubung ke access point. Klik apply. Oke. Oke, berikutnya kita set untuk DHCP servernya. DHCP server untuk Ether 3. Next, space-nya next lagi, gateway-nya next. Oke, untuk give out-nya, nah di sini kita sesuaikan soal ya, sebanyak 99 klien berarti 200.2 sampai 200.100. 99 klien. Next. DNS-nya kalau belum terisi ya, kalau masih kosong bisa diisi DNS Google. Next. Oke, list time-nya tetap. Next. Oke, kita sudah membuat untuk DHCP server ya. Oke, lalu di jaringan wireless, nah kita juga diminta untuk setting hotspot, di mana nanti di dalamnya kita setting untuk mengaktifkan radius. Oke, berarti ini DHCP server bisa di close. Langsung masuk ke IP hotspot. Nah, masuk ke tab server ya. Pilih hotspot setup. Nah, ini arahkan ke Ether 3 karena yang terhubung ke point Ether 3 ya. Next. Jangan lupa untuk masquerade-nya dihilangkan centangnya karena kita sudah buat masquerade sendiri tadi ya. Oke, kalau sudah klik next ya. Lalu untuk pulse-nya, nah ini juga kita menyesuaikan. Oke, tadi kita sudah setting untuk DHCP ya, berarti ini otomatis akan sama ya 200.2 sampai 200.100 ya. Oke, kalau sudah klik next aja. Nah, untuk SMTP-nya Oke, bisa dikosongi ya. Next. Nah, untuk DNS servernya diisi DNS Google. Oke, next. DNS name-nya soal ada. Oke, kalau tidak ada kita bisa setting misal sekolah.sch.id. Ini nanti DNS untuk halaman login. Oke, next. Oke, untuk usernya admin, passwordnya silakan admin saja. Next. Oke, sudah berhasil untuk menambahkan hotspot ya. Berikutnya kita akan mengaktifkan radius ya. Kita mengaktifkan radius, caranya masuk ke server profiles, media as proof ya, di bagian paling bawah yang ada DNS-nya itu double klik. Lalu untuk setting di loginnya jangan lupa dicentang untuk HTTP PHP. Untuk cookies-nya dihilangkan centangnya. Kalau sudah masuk ke radius ya, lalu dicentang untuk use radius. Jadi kalau sudah klik apply, oke. Oke, kalau sudah untuk hotspotnya bisa di close. Nah, berikutnya kita akan masuk ke radius, ke menu radius.
Nah, di sini yang pertama klik tanda plus ya, kita akan menambahkan radius. Untuk servisnya pilih hotspot dan juga login. Lalu untuk addressnya ini diisikan address untuk lokal ya, lokal web server di komputer ya, itu ada 127.0.0.1. Ini halaman untuk localhost ya. Lalu jangan lupa untuk secretnya, nah ini juga diisi. Nah, isikan misal admin gitu. Mudah. Oke, kalau sudah klik apply. Oke, kalau sudah menambahkan radius, lalu klik incoming, klik tanda centang untuk save ya. Jadi kita akan menerima untuk radius incomingnya. Oke, kalau sudah klik apply, oke. Oke, kalau sudah untuk setting sampai radius, berikutnya kita setting untuk access point ya. Jadi kita akan setting access point. Jadi untuk kabel dari laptop itu silakan yang mengarah ke mikrotik dilepas, nah lalu hubungkan dengan access point. Hubungkan dengan access point biar kita setting access point terlebih dahulu ya. Untuk inputnya biar restart ya. Jadi yang pertama kita akan setting access point. Untuk IP access point secara default itu biasanya bisa terdapat pada bagian bawah perangkat access point masing-masing ya. Biasanya akan ada keterangan IP defaultnya berapa. Nah itu kalian bisa cek di sana. Nah langkah pertama kita akan menyamakan dulu IP komputer kita dengan IP defaultnya access point. Kalau di access point saya ini defaultnya 192.168.1.254, sehingga untuk klien di komputer setting saja bisa tanpa default jawaban, langsung klik OK. Untuk memastikan bisa kita pin ke alamat access point ya, alamat default access point kalau sudah terbuat atau belum. Sudah terhubung ya, sudah reply. Nah selanjutnya kita buka di browser, ketikkan alamat dari access point 1.254. Oke, sudah login nih. Kalau misal butuh untuk akses user dan password, isikan admin atau juga bisa dicek di bagian belakang perangkat access point, itu juga akan ada keterangan user dan password. Oke, untuk langkah pertama jadi klik setup. Oke, lalu pilih next. Nah di sini untuk operation mode-nya pilih AP, klik next. Oke, lalu untuk access ID-nya misal kita akan isikan paket 4 gitu. Oke, paket 4. Regionnya pilih Indonesia. Oke, kalau sudah klik next, untuk channel modenya otomatis ya tetap berubah. Oke, kalau sudah klik finish. Tunggu beberapa saat sampai halaman webnya terrefresh secara otomatis. Oke, sudah terrefresh ya. Oke, berikutnya setelah kita berhasil untuk membuat setting quick setup ya, silahkan bisa dicek di wirelessnya masing-masing apakah sudah ada untuk SSID yang kita buat tadi ya. Oke, bisa di disable 50. Oke, sudah ada ya untuk paket-paket. Kalau sudah ada masih tetap di menu untuk web browser access point-nya, kita akan setting di bagian network ya, di bagian IP address-nya. Kita akan menyamakan dengan IP address yang nanti terhubung dengan router ya. Kalau alamat router tadi kan ini alamat wireless-nya.
Jadi kita akan menyamakan IP jaringannya. Jadi kita akan ubah menjadi 192.168.200. Kita pakai angka terakhir aja ya, 200. Jadi nanti untuk akses setting access point, nah, berikutnya itu akan ke alamat ini ya. Jadi tidak ke alamat 1.254 tapi ke alamat 200.200. Gateway-nya kita gunakan gateway dari alamat router 200.1. Alamat router port 3. Jadi kalau sudah klik save, tunggu sampai beberapa saat ya, karena kita mengubah alamat untuk koneksi ke access point-nya, sehingga kita akan mengubah juga untuk alamat di komputer kita ya. Jadi komputer kita tadi kan masih ke 1 ya, jadi kita ubah menjadi 200. Yang terakhir misal kita isikan 11 gateway-nya, nah ini kita isikan lengkap sekarang 200.1 sesuai dengan alamat router. DNS-nya pakai DNS Google aja. Oke, coba kita hubungkan browsernya. Nah, ketikkan lagi 192.168.200. Oke, kalau sudah berhasil, nah tampilannya seperti ini ya, kita berhasil masuk ke halaman setting access point-nya lagi ya, dengan alamat yang baru ya. Oke, untuk langkah berikutnya kita cek untuk DHCP ya. Untuk DHCP-nya pastikan dalam posisi disable, karena untuk DHCP server kita sudah setting di MikroTik ya, jadi untuk access point-nya tidak perlu. Jadi untuk DHCP servernya pilih disable. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan kabel dari laptop dilepas ya. Berikutnya hubungkan access point dengan kabel dari router port 3. Jadi router port 3 yang sudah disetting tadi hubungkan dengan access point. Oke, kalau sudah, kita coba untuk connect ke wireless ya, ke wireless yang sudah kita buat tadi tanpa password ya, jadi tidak perlu password. Oke. Seperti biasa kita disable enable untuk wirelessnya. Kita konekkan ke SSID yang sudah dibuat tadi. Coba kita forward dulu, konekkan kembali. Oke, sudah connect dan otomatis akan ke redirect ya, ke redirect ke halaman login hotspot ya. Kalau misalnya tidak ke redirect secara otomatis, kalian bisa ketikkan alamat DNS dari hotspotnya ya, tadi ada sekolah ya, sekolah.asia.id. Nah, ini alamat untuk loginnya ya. Oke, kita login dulu ya. Loginnya admin. Oke, pastikan sudah masuk.
kita sudah login. Oke, coba kita buka Google. Oke, sudah bisa ya Google-nya. Oke, kalau sudah bisa, untuk klien di wireless-nya kita akan setting untuk username ya. Jadi di browser coba ketikkan untuk mengakses username, ketikkan IP 192.168.200.1/username. Oke, kalau ada keterangan error 404 no found, nah, seperti ini. Nah, solusinya kita coba login ke Winbox lagi. Oke, kalau tidak muncul di inbox, nah kita coba setting aplikasi ya. Kita dari klien hubungkan ke Mikrotik ke port 2. Di sini kita silakan di kosong lagi untuk IP-nya. IP address-nya. Oke, nah ini sudah muncul. Oke, ya untuk solusinya jika pada saat mengakses username ya, ada keterangan error 404 no found, ya coba kita ubah port www-nya ya, port www pada Mikrotik mungkin bentrok dengan port yang lain. Jadi masuk IP lalu service. Nah, untuk di www-nya kita ubah menjadi 81. Coba klik apply, oke. Ya. Lalu kembali ke browser. Nah, di sini ketikkan di alamat yang sama 192.168.201.2 ditambahkan 281/username. Dan klik enter. Oke, ya. Kita sudah masuk ke halaman username ya. Untuk loginnya admin, ya, passwordnya kosong. Jadi untuk loginnya ini menyamakan dengan login ke Mikrotik ya. Login, nah. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, untuk langkah pertama masuk ke menu router ya, kita tambahkan add new. Nah, di sini untuk name-nya bisa diisi misal KK nama kalian masuk di sini. Lalu untuk IP address-nya, nah ini diisikan IP address localhost ke 7.0.0.1. Nah, ini secret-nya sesuai dengan secret yang ada di settingan tadi ya. Di radius, nah di sini, nah itu kita isikan admin tadi, admin. Kalau sudah klik add ya, kita tambahkan untuk penambahan router. Berikutnya kita akan membuat profil ya. Masuk ke menu profil, sini kita akan buat baru ya, profilnya dengan nama misal hotspot.
hotspot. Oke, baru. Oke, kalau sudah membuat profil, nah untuk profilnya disetting ya, untuk usernya pilih unlimited. Oke, kalau sudah save profile, masuk ke limitation, kita tambahkan limitation. Add new. Nah, di sini di limitation tambahkan misal hotspot limit. Hotspot limit. Oke, kalau sudah klik add, ya, kita tambahkan limitation dulu. Lalu untuk pengaturan limit waktu ya, sesuai soal, ini ada limit waktunya. Caranya kembali ke halaman profile, lalu di bagian bawah klik add new limitation. Add new limitation. Nah, di sini untuk time-nya kita sesuaikan. Nah, di soal tadi hanya bisa diakses dari pukul 7 pagi sampai 16. Nah, di sini kita setting 7 sampai 16.00. Oke, untuk limitnya pakai profil limit yang sudah kita buat, hotspot limit ya. Oke, kalau sudah klik add, oke, berikutnya kita akan membuat account ya, membuat double account hotspot secara random. Caranya masuk ke user, lalu klik menu add, lalu pilih batch ya, karena kita akan membuat langsung 20 user. Batch. Nah, di sini ketikkan untuk number of usernya isikan 20. Nah, untuk username private isikan misal di sini hotspot ya, hotspot underscore atau underscore saja. Untuk username lainnya, nah ini untuk panjang dari usernya, biar tidak terlalu panjang kita batasi misal 3. Untuk passwordnya juga kita batasi misal 3, tidak terlalu panjang. Lalu untuk profilnya pilih hotspot. Jadi untuk profilnya pilih profil yang sudah kita buat tadi, profil hotspot. Oke, kalau sudah klik add, secara otomatis, nah di sini akan terbentuk untuk user. Kalau misal kita klik, nah di sini ada username dan password. Untuk menambahkan user ya, dengan radius. Oke, kalau sudah, berikutnya kita akan setting ini untuk blokir situs dan juga file. Jadi masuk ke Microtik lagi. Oke, untuk blokir situs dan file kita bisa menggunakan web proxy ya. Jadi di web proxy masuk ke akses, di sini klik tanda plus atau add. Pertama kita akan cek dulu, kita tambahkan untuk situs yang akan diblokir ya. Caranya untuk destination portnya isikan 80. Lalu untuk destination host, ketikkan situs yang akan kita blokir. Saya contohkan misal smk3batu.sjk.id. Actionnya pilih deny. Kalau sudah klik apply, oke. Nah, ini untuk blokir situs. Berikutnya untuk blocking file. Jadi untuk blocking file caranya klik tanda plus atau add ya. Untuk blocking file, nah itu langsung tambahkan ke path ya. Nah, di sini ketikkan bintang titik mkv, lalu actionnya pilih deny. Oke, kalau sudah klik apply. Oke. Nah, berikutnya kita coba tes apakah sudah berjalan atau belum untuk blocking situs. Untuk
pengecekan blokir situs ya. Jadi untuk pengecekan blokir situs silakan diakses situs yang sudah diblokir. Oke, sudah diblokir ya. Oke, berikutnya untuk pengecekan blokir file ya, itu bisa tadi kita salah satunya menggunakan .mkv ya. Jadi di browser ketikkan index.mkv, pilih yang bagian atas contohnya. Jadi kita akan cari situs yang menyediakan file .mkv. Nah, ini contoh misal saya klik, nanti akan muncul error seperti ini. Tandanya untuk blokir situs dan juga blokir filenya sudah berhasil. Oke, untuk pengetesan berikutnya, jadi kita akan melakukan tes untuk rules ini ya. Jadi apakah rulesnya ini sudah jalan atau belum. Jadi untuk firewall IP antara 100.2 sampai 150 ini tidak dapat ping ke router, dan IP antara 100.51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien. Tapi sebelum melakukan pengetesan, jadi silakan untuk klien wireless, nah itu dikonekkan ke HP-nya atau mungkin ke laptop yang lain ya. Jadi ada dua klien, satu LAN, satu wireless ya. Jadi kita akan tes dulu untuk firewall yang ini, karena kita dapat IP, cek dapat IP berapa dari DHCP details, kita dapat IP 192.168.100 ya. Jadi kita akan coba untuk rules nomor 9 terlebih dahulu ya. Kita tidak dapat ping ke klien wireless. Jadi buka di command prompt, lalu ketikkan IP klien wireless ya. Kalau saya menggunakan HP, jadi untuk IP yang didapat itu 200.9. Jadi dia tidak bisa melakukan ping ya, di request timeout. Nah, ini masih di alamat yang sama, jadi di klien 100.100 ya. Sekarang kita coba ping ke router 100.1. Oke, bisa. Kenapa bisa? Karena yang tidak bisa ping router hanya ke alamat dari alamat 100.2 sampai 100.50. Jadi alamat kita kan tadi 100.100, jadi dia bisa ping ke router maupun ke router satunya ke 200.1. Oke, ya, dia juga bisa ping. Oke, untuk menjalankan rules nomor 8, jadi kita harus mengubah alamat IP-nya terlebih dahulu. Jadi kita ubah secara statik ya. Kita ubah secara statik agar sesuai dengan ketentuan 100.10 ya. Jadi masih dalam range antara 100.2 sampai 100.50. Oke, subnet masih tetap, gateway-nya pakai gateway alamat mikrotik ya 101, dan saya pakai MSQ saja. Oke, jadi untuk rules nomor 8, IP kita, kalau IP yang sudah kita setting berusaha adalah 100.10 ya, jadi dia tidak bisa ping ke router. Kita coba ping lagi ke alamat router 168.100.1. Oke, timeout ya. Oke, berikutnya kita ping lagi ke alamat router yang kedua. Oke, cuma timeout ya. Itu untuk pengetesan yang terakhir ya, untuk di tempat ini. Jadi itu pembahasan untuk pengerjaan di tempat ya. Jadi kita sudah membuat sebuah jaringan, di mana jaringan tersebut ada beberapa ketentuan ya, seperti web proxy, lalu ada firewall, ada blokir situs dan blokir file, dan juga ada setting untuk username. Jadi
Jadi terima kasih atas perhatiannya saya sampaikan. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.